Halo Leo, Sun, Moon, Rising, atau apapun yang resonate di kamu. Selamat datang atau selamat datang kembali. Selamat datang juga buat para crosswatcher ya. Nah, seperti biasa ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum kita mulai dengan tarotnya, kita lihat dulu ini Lenormand ya. Tadi udah aku shuffle. Ini akan memberikan kayak gambaran atau tema besar tentang reading kamu kali ini. Yang pertama anchor. Ini tuh berbicara tentang sebuah kedatangan atau sebuah kepergian gitu. Ada sebuah ibaratnya kalau jangkar ini kan kapal datang signifikan banget kalau kapal datang ataupun kapal pergi gitu. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang datang atau ada sesuatu yang pergi. Bisa jadi itu yang kamu tunggu, bisa jadi juga sebuah proses harus melepaskan, mengikhlaskan sesuatu seseorang yang udah tempatnya bukan lagi di hidup kita. Gitu ya. Terus untuk sebagian signifikan banget tentang perlu melepaskan ya karena yang berikutnya side ini bisa berbicara ibaratnya sesuatu situasi orang-orang yang perlu di-cut gitu ya. Atau sesuatu yang terputus, koneksi yang terputus, interaksi ya. Ada sesuatu yang memang um, ibaratnya memang waktunya atau salah satu pihak memutuskan untuk menyudahi interaksi ini. Skenario lainnya, ini kartu bisa berbicara juga tentang menuai gitu. Jadi karena di sini bisa jadi ya yang kamu tunggu sesuatu hasil, sesuatu kabar baik atau apapun yang kamu usahakan selama ini. Itu baru terlihat sekarang ini waktunya kamu menuai, bergembira atas apapun yang kamu tabur selama ini. Jadi aku sebutkan tema-tema besarnya, nah itu kamu lihat gitu apa yang resonate buat kamu, apa yang tema apa yang lagi muncul gitu di sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu yang berikutnya gambar kunci. Ini tuh bisa berbicara pintu yang kebuka buat kamu, jawaban, solusi, jalan keluar, jalan yang terbuka gitu. Yang mungkin tadinya merasa buntu atau bisa jadi juga momen breakthrough-nya kamu gitu. Akhirnya dapat, akhirnya kesampaian, akhirnya terbuka jalan, akhirnya ketemu solusi atau jawaban yang kamu cari selama ini. Nah, itu tadi tema-temanya tentang reading kamu kali ini. Sekarang kita bahas ya sebagian proses melepaskan, mengikhlaskan, ada sesuatu yang memang tempatnya atau seseorang yang tempatnya memang bukan lagi di hidup kita. Karena apa? Three of Swords tentang luka, tentang kecewa, patah hati gitu ya. Dia ini kayak orang jatuh dari kapal, mungkin rasanya kayak gitu. Itu ya kita kehilangan sesuatu, seseorang. Tapi karena di sini ada gambar sabit ini, kadang hal-hal seperti itu memang sudah waktunya gitu. Karena apapun gitu, apapun siapapun di hidup kita ada batas waktunya gitu. Ada yang kita kenal cuman berapa bulan, berapa tahun, ada yang akan bersama kita mungkin sampai kita tua, sampai kita mati. Nah, tiap orang tuh ada waktunya masing-masing dan gak semuanya selalu seperti yang kita mau gitu. Lalu yang berikutnya, devil. Devil itu biasanya tentang belenggu, tentang kebuntuan, situasi yang terasa gitu-gitu aja atau kayak ada stagnansi. Tapi karena ini posisinya di blessing ya. Jadi mungkin teman-teman udah berproses dengan apapun yang membelenggu teman-teman atau membatasi pergerakan. Bisa jadi situasi, keberadaan orang-orang tertentu yang membatasi pergerakan kita atau kayak pola pikir tertentu yang membatasi. Nah, di sini dengan devil di sini kayak mungkin ada kesadaran yang berbeda. Jadi itu momen titik balik teman-teman untuk kayak lepas dari belenggu itu. Atau di sini tadi ya memang sudah waktunya gitu keluar dari situasi yang membelenggu atau stagnan itu. Mungkin untuk sebagian rasanya nggak nyaman, nggak suka, nggak enak gitu ya. Karena gimana pun di sini ada three of sword gitu. Ibaratnya contoh aja gini, contoh aja biar gampang. Ada orang memutuskan menyudahi hubungan romantisnya. Dia yang minta putus, tapi bukan berarti dia nggak sedih gitu. Dia tahu ada misalnya visi misi yang berbeda sebelum nanti hubungannya lebih jauh, lebih dalam, lebih susah untuk berproses dengan sedihnya lagi lebih baik dihentikan sekarang gitu karena memang sudah
sudah apa ya, ibaratnya visi misinya nggak ketemu gitu. Bukan berarti nggak sedih, tapi untuk masing-masing pihak ya udah berjalan masing-masing aja. Itu contoh aja biar gampang. Mungkin hubungannya bukan tentang hubungan romantis, ada hal-hal lain. Tapi semoga teman-teman dapat poinnya ya. Nah, di posisi tantangan King of Pentacles ini tentang stabilitas, tentang fondasi, bisa dimengerti. Stabilitas atau fondasi teman-teman sebagian lagi nggak oke karena di sini ada Three of Swords ya. Entahlah berproses dengan luka, kecewa, melepaskan, mengikhlaskan. Kadang pun ketika kita periode transisi gitu keluar dari belenggu, keluar dari kebuntuan kita, ada momen breakthrough, ada momen pencerahan. Di fase transisi itu kita juga bisa goyang, itu wajar. Namanya juga fase transisi. Nah, dengan King of Pentacles di sini nggak apa-apa, namanya juga berproses gitu ya. Nanti pelan-pelan kita akan stabil lagi, kita akan apa ya, punya fondasi yang berbeda mungkin dari versi diri kita yang sebelumnya, atau bisa jadi ini sebuah kesempatan buat teman-teman menulis cerita yang berbeda gitu ya, dengan King of Pentacles di sini. Jadi ini lebih kepada stabilitas seseorang, dan untuk sebagian orang ini adalah teman-teman gitu. Nah, advice-nya adalah menavigasi emosi, belajar mengarungi, bukan belajar sih. Gini, ketika situasi lagi nggak oke, wajar emosi bergejolak gitu. Tapi um, dengan King of Cups di sini, dia tuh kan orang yang bisa mengarungi emosinya, tahu gitu, ada perasaan-perasaan yang perlu dirasakan, ada sesuatu yang perlu diekspresikan, tapi dia bisa menakar ini sesuatu yang ini, marah itu boleh, sedih itu boleh. Nah, tapi dia juga tahu batasnya gitu. Dia juga bisa memproses itu semua gitu ya. Jadi memang perhatikan emosi signifikan banget untuk sekitaran kamu nonton reading ini. Terus juga perhatikan reaksi-reaksi. Um, Mungkin aku pernah bilang ya, kadang di kondisi emosi tertentu kita bisa melakukan ataupun mengatakan hal-hal yang bisa kita sesali nanti. Gitu. Di waktu yang akan datang ada Ten of Swords. Ten of Swords itu completion gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya dari tadi readingnya tuh kayak berproses dengan situasi kebuntuan, belenggu, stagnansi, atau mungkin berputar-putar di situasi yang sama. Ibaratnya selama ini bertahan di situ pun sakit gitu, tapi nggak keluar dari situasi itu. Mungkin skenario-nya untuk sebagian adalah butuh waktu sampai di titik teman-teman entahlah sampai begah sendiri, capek sendiri, oke cukup, kayaknya ini udah nggak bisa begini lagi, atau skenario lainnya adalah teman-teman kayak ibaratnya intervensi semesta gimana mengeluarkan teman-teman dari situ gitu, entahlah ditunjukkan sesuatu atau kayak ada sebuah goncangan entahlah besar kecil, dan itu jadi kayak sebuah titik balik gitu ya. Bukan mau bikin parno, tapi memang ada momen-momen di hidup kita, momen goncangan, tapi dari momen itu cerita hidup kita kayak arahnya jadi berbeda gitu. Kayak ada sebuah titik balik untuk versi diri kita juga jadi individu yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, di konfirmasinya keluar lagi kartu yang misalnya nih, ini Three of Swords ya, di posisi tantangan mengkonfirmasi King of Pentacles ini, Three of Swords di deck yang berbeda gitu. Jadi memang kayak dari tadi apa yang aku bilang tuh, ya udah gitu. Ini kartu-kartu berikutnya hanya mengkonfirmasi pesan-pesan tambahannya aja, gitu ya. Ketika posisinya misalnya lagi posisi dunianya lagi nggak stabil, ada sesuatu yang menggoncang kita berproses dengan kepergian, kehilangan. Tadi aku bilang di sini ada sesuatu yang berbeda. Seseorang, sesuatu yang tadinya ada sekarang mungkin nggak ada lagi, gitu ya. Nah, kemana setelah ini? Gak usah langsung mikir jauh ke depan, ntar ke depannya gimana ya? Ntar aku bisa ketemu seseorang lagi nggak ya? Ntar aku bisa bangkit lagi nggak ya? Aku bisa mencoba lagi nggak ya? Atau aku masih berani bermimpi nggak ya? Dialog-dialog semacam itu. Kayaknya itu terlalu jauh deh. Mending berproses dulu dengan apa yang ada. Misalnya, gimana menavigasi fase transisi, gimana menavigasi kesedihan, kehilangan.
fokusnya ke diri kamu dulu, gimana kamu mengarungi perjalanan ini, stabil dulu, tenang dulu. Nah, kalau semuanya udah tenang atau lebih kayak pikirannya lebih kalem, udah suasana hatinya juga udah lebih kalem, baru itu melihat ke depannya gimana-gimana. Hanya tadi aku bilang di sini, perhatikan emosi, menavigasi emosi karena pertama tadi ya, jangan sampai di momen dengan emosi tertentu kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang bisa kita sesalin nanti. Terus yang berikutnya, pesannya di sini dengan King of Cups dan Moon gitu ya. Emosi bisa jadi sangat bergejolak pertama. Lalu yang berikutnya, um, mungkin ada bagian tertentu dari diri kita yang kita nggak sadarin sebelumnya, tapi dengan adanya momen ini semua gitu, itu jadi membantu kamu kenal diri kamu, melihat diri kamu dengan cara yang berbeda, terus juga upgrade diri gitu dengan pengalaman yang kamu temuin ini, atau melihat pola-pola tertentu dalam diri kamu, misalnya tentang hubungan romantis, dinamika di dalam hubungan itu, atau dinamika pertemanan, dinamika dalam konteks hubungan yang lainnya, pekerjaan gitu, rekan bisnis. Nah, kamu melihat gitu di dalam diri kamu, interaksi itu seperti apa polanya. Jadi kayak mu mungkin dengan cara seperti itu kamu bisa menemukan benang merahnya gitu ya, dan proses inner work-nya bisa dimulai dari situ. Lalu yang di sini posisi blessing gitu ya. Di sini Empress sama Devil. Tadi aku bilang tentang untuk sebagian ada tema tentang menuai, melihat apa yang kamu usahakan gitu selama ini. Kamu mungkin menunggu hasil tertentu dari proses kamu dengan Empress di sini. Dan juga di sini tadi ada gambar sabit ya. Tapi aku melihat tema yang signifikan kalau berbicara dalam tanda petik itu menuai gitu. Apa yang kamu tabur selama ini. Karena Empress itu berbicara kelimpahan, kenyamanan. Terus juga Devil kalau berbicara finansial itu sesuatu aspek yang oke, apalagi di aspek yang positif. Gitu ya. Kalau kamu yang bertanya tentang progres dari apa yang kamu bangun atau kayak upgrade finansial, ini sebuah konfirmasi yang bagus. Terus juga entah kenapa aku dapat pesan ada tanda-tanda yang bagus gitu, misalnya kamu yang menantikan kehadiran anak dalam rumah tangga kamu ya. Terus yang terakhir, ada Ten of Swords dan Four of Swords. Ini tuh yang cuma menambahkan apa yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kondisi sekarang lagi nggak oke, fase transisi, emosi juga lagi nggak oke, pikiran nggak oke, istirahat dulu. Gitu ya, gimana kamu tenang dulu, kalem dulu. Nah kalau udah tenang gitu, kabut di pikiran udah mulai turun, baru melihat ke depannya gimana, langkah selanjutnya apa, merencanakan masa depan, memulai cerita yang baru lagi, itu ya. Nah, terus juga dengan Ten of Swords di sini, completion atau suatu momen, karena tadi ya Ten of Swords ini tuh bisa, karena di sini gambarnya tuh kayak orang keluar gitu, keluar dari pesawat yang udah mau jatuh atau habis ketembak, ini dia kayak mengeluarkan diri. Jadi ibaratnya tadi aku bilang, mungkin butuh kamu begah banget sampai kamu merasa cukup atau semesta intervensi keluarkan kamu dari situasi apapun itu ya. Yang sebenarnya udah tempatnya bukan di dunia kamu atau um, itu nggak bikin kamu bertumbuh gitu. Rasanya gitu-gitu aja. Nah, dengan dua kombinasi ini tuh aku merasa seperti itu ya. Sebuah bahan renungan kalau misalnya apapun yang aku bilang dari tadi tuh ada yang kena gitu, ada yang nyangkut. Oh iya juga ya, gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.